aku ya bingung sing dipermasalahke apa ya. Bapak kuliah neh ya, pisan kas ya. Ya iya. Ben percaya. Saya juga bingung apa yang dipermasalahkan ya. Demikian kata Gibran. Sayangnya Gibran lupa bahwa dia pernah memposting foto ini dan mengakuinya foto ini merupakan foto wisudanya saat dia lulus dari MDIS di Singapura. Artinya, berarti Gibran berkuliah di Singapura, meskipun dia mengambil program yang dikeluarkan oleh Bradford University, di mana ketika itu MDIS Singapura memang masih memiliki kerjasama franchise program dengan Universitas Bradford yang ada di Bradford, Inggris. Oleh karena itu, Gibran kemudian merekayasa bahwa seolah-olah dirinya merupakan lulusan dari University Bradford. Tetapi lagi-lagi dia lupa bahwa ijazah yang dipamerkan kepada para wartawan yang diundang ke kantornya di Balai Kota Solo ketika itu adalah ijazah dengan format yang salah. Yang ditampilkan adalah format ijazah dari Bradford University yang berada di Inggris sana. Padahal semestinya jika Gibran berkuliah di MDIS Singapura dan mengambil franchise program Bradford University, ijazahnya bukan demikian bentuknya, tetapi seperti ini bentuknya. Kalian perhatikan, harus ada dua logo di dalam ijazah, yaitu logo MDIS sebagai lembaga pendidikan tempat di mana seorang siswa terdaftar sebagai mahasiswa yang berkuliah di MDIS, dan logo Bradford University sebagai pemilik program pendidikan yang dipelajari oleh mahasiswa tersebut. Hal ini juga dapat kita lihat untuk franchise program dari universitas-universitas lain yang juga melakukan kerjasama dengan Management Development Institute of Singapura tersebut. Kita kembali lagi bersama saya di edisi khusus sore hari. Sahabat-sahabat, para subscriber saya, para pemirsa, seperti video tampilan saya pertama sebagai prolog, ya, di mana Pak Gibran, Pak Wakil Presiden kita, menunjukkan katanya ijazah kepada beberapa jurnalis ketika dikala Pak Gibran menjadi wali kota Solo. Ternyata disangkal oleh sahabat kita bahwasanya itu bukan ijazah, tapi seperti inilah ijazah. Ketahuan kan teman-teman? Baik teman-teman, kali ini di sore ini saya akan membawa satu video, tapi sebelum saya masuk, coba kita lihat ini tampilan komentar ya dari ketika saya menunjukkan biografi siapa sebenarnya saudara Rismond Sianipar. Dan teman kita ini bernama @Fritz Bengu ya. Komplit, dua orang yang kelewat pintar sehingga kerjaannya cuma mampu menuduh dan mencemarkan nama baik Pak Jokowi. Sama halnya seperti pasal yang ditujukan kepada 4 orang, bahkan tambah satu lagi ya, pasal 160 pencemaran nama baik dan sebagainya. Begitulah kalau orang tidak mengerti. Padahal ya teman-teman supaya saling mengerti juga ya. Bisa saja ijazahnya Pak Jokowi ini asli, bisa saja ya, karena gak menutup kemungkinan universitas manapun itu ada yang seperti itu. Atau katakanlah ketika dia kuliah menggunakan tenaga joki, ada juga yang kuliah ya mungkin dalam sebulan sekali saja ya, dia melakukan negosiasi ke kampus dan sebagainya lah, dan gak perlu saya beritahukan ya. Tapi dikala Pak Jokowi mengatakan dia tamat 1985, katakanlah proses pembuatan ijazah Pak Jokowi ini di tahun era canggih. Makanya saudara Rismond tidak salah. Dia mengingat di masa tahun 1985 itu masa-masa
istilah teologi itu masih terbatas dalam hal pengetikan-pengetikan. Apalagi dia seorang ahli forensik. Itu makanya dia tetap bertahan bahwasanya ijazah itu palsu. Ijazah dan skripsinya Pak Jokowi. Dan Dr. Rismond Sianipar, dia mempunyai keahlian ahli forensik, ya, digital forensik, di mana backgroundnya ala-ala elektronik. Jadi dia sudah memahami apa fungsi-fungsi, bahkan kapan pembuatan teknologi tersebut dimulai. Jadi mereka ini bukanlah seperti yang dituduhkan pasal 160. Ya, saya juga bukan mau bilang mau tenar, bukan mau bilang supaya banyak subscriber saya. Tidak, tetapi seorang konten kreator memang harus berdiri tegak lurus untuk kebenaran, bukan membelok-belokkan kasus ataupun mengatakan bahwasanya kasus itu benar. Saya juga ketika ada permasalahan seperti ini, saya akan menyalahkan saudara Rismond dan kawan-kawan kalau tidak dengan lengkap dengan data-data yang mereka tunjukkan. Mereka sudah mempersiapkan loh. Mereka bukan main-main. Dan mereka juga tahu apa konsekuensi yang apabila mereka ini bersalah. Tapi mereka tidak takut. Paham? Baiklah teman-teman, suara Rismond masih tetap mengaum, bernyala-nyala dengan horas-horasnya. Kita tunggu teman-teman video selanjutnya. Sambil ngopi-ngopi, ya minum-minum, kita angkat terus kasus skripsi dan ijazah palsu Joko Widodo ini. Jangan sampai pernah tenggelam ya, karena kalau tenggelam redup, itulah yang diinginkan dia ya sama timnya itu. Sama para penjilat rupiahnya itu ya, penjilat komisaris itu. Jadi kalau mereka ini diam, bungkam, maka inilah yang diinginkan mereka gitu. Jadi kita jangan pernah bungkam, lakukan terus upaya-upaya setiap hari gitu ya, supaya algoritma YouTube ini bekerja agar menampilkan ke wall-wall orang. Jadi terjadi apa ya, kesadaran massal bahwa ini tidak boleh dibiarkan, tidak boleh gitu. Apapun alasannya, palsu ya palsu gitu. Ya. Apapun alasannya, 11.000 triliun palsu pun palsu gitu. Kecuali kita bermental penjilat ya, penjilat komisaris, penjilat menteri ya, penjilat wakil menteri ya. Demi jabatan-jabatan mereka itu sesuatu yang salah malah bisa jadi benar ya. Nggak boleh kita didiam apa, dibilang alasan bla bla bla, itu kan yang memutuskan, kata Yakub Hasibuan itu ketika debat dengan Roy Suryo di Kompas TV atau di Liputan 6 kemarin ya, dibilang itu kan palsu atau tidak urusan hakim. Enak kali kau ngomong kayak gitu ya, ini kan bidang akademik, fake analisis ya, fake dan otentik itu keluaran akademik. Ya, siapa kau melarang-larang? Siapa kau melarang-larang orang meneliti ini? Ya, kalau nggak suka, ya terserah, ajukan, gitu loh. Bukti-bukti itu jangan ke Polda Metro Jaya cuma bawa ijazah SD sampai S1 UGM, katanya cuma ditunjukkan ke petugas pelaporan, setelah itu dibawa pulang. Ya, harusnya ditahan di situ. Ya, biar petugas menunjukkan ini ijazahnya polisi nanti. Ini foto-foto deh, teliti nih. Kan gitu. Ini pengakuannya ini masih ya, pengakuannya bawa ijazah ke Polda Metro Jaya kemarin, tapi dibawa pulang lagi. Ya. Ketika berdebat dengan Roy Suryo, Yakub Hasibuan itu goyang ya masalah lembar pengesahan skripsi itu. Ya. Katanya lembar pengesahan skripsi Joko Widodo sudah ada lembar pengesahan dosen pengujinya katanya. Kok tiba-tiba ada? Bingung kita.
baru dibuat ya. Ketahuan itu ya. Kebohongan selalu ditutupi dengan kebohongan lain. Bawa aja itu skripsi yang ada lembar pengesahan dosen pengujinya, ya, biar nanti kita lihat, ya, tampilkan di persidangan. Jadi jangan mengarang-arang, ya. Lembar pengesahan skripsi dosen penguji tidak ada di skripsi Joko Widodo. Waktu saya datang ke Fakultas Kehutanan UGM maupun ketika ditampilkan pada pertemuan 15 April 2025 oleh Wakil Rektor, ya. Jadi kalau ada lembar pengesahan skripsi oleh dosen penguji, nah ini pertanyaan besar, ya. Jangan dibuat-buat lagi, ketahuan itu. Gitu. Ya, itu harusnya disita oleh polisi kalau untuk mencari kebenaran. Datang ke UGM, Polda Metro Jaya itu sita semua, ya. Berkas-berkas akademik Joko Widodo kalau ada, 34 dokumen, termasuk skripsi, data KKN, semua periksa forensik. Ya, jangan mau kebenaran itu jangan disetir oleh Joko Widodo. Cukup 10 tahun Indonesia rusak, ya. Hukumnya rusak segala macam. Mental jaksa, hakim, polisi rusak di zaman Joko Widodo. Ya. Masa lapor cuma ditunjukkan begini? Katanya, itu pun kalau benar. Terus dibawa lagi balik. Parah sekali, ya. Terus di Pengadilan Negeri Surakarta, alasannya pengacaranya Joko Widodo katanya nggak mau menunjukkan ijazahnya karena alasan privasi dan hak asasi manusia. Ih, konyol kali itu, ya. Aduh, dahe. Dahe. Jadi ini memang sifat karakter saudara Rismon, ya. Kekesalannya itu dipertontonkan atau ditunjukkan dengan mengatakan bahasa Tapanuli, ya, bahasa Batak seperti tadi. Karena dia merasa aneh gitu. Kok bisa seperti ini jadinya? Ya. Padahal itu ijazahnya palsu. Dan ketika Pak Jokowi juga melapor ke Polda Metro Jaya, itu ijazahnya bukannya dititip atau diberikan ke pihak kepolisian untuk ditelusuri kembali, tapi dibawa kembali. Bahkan katanya dia tidak akan memberikan kepada siapapun dan tidak akan menunjukkan karena ini adalah privasi dan HAM. Tahi, kata Rismon Sianipar. Ayo kita lanjut teman-teman, supaya kita bisa tertawa sambil mempunyai ilmu yang sangat luar biasa dari seorang ahli digital forensik. Sebentar. Aduh, udah masuk lagi buzzer ini. Selamat datang. Jadi kita tetap harus suarakan. Nah, cara menyuarakan tuh banyak ini, ya, banyak cara, ya. Selalu menonton YouTube yang perjuangan. Jangan kalian tonton YouTube apa itu yang nggak berguna juga untuk Indonesia ini, ya, yang mengekspos kehidupan pribadi. Untuk apa itu untuk kita? Nggak ada hubungannya, ya. Nah, kanal-kanal meskipun kecil harus kita dukung, ya, apapun. Pokoknya mereka menyuarakan ini, gitu. Apapun harus kita dukung. Kemarin saya podcast dengan Bang Ramadan Pohan dan Bang Buniani di KBA News TV channel, ya. KBA News TV channel itu masih 13.000 subscribernya, ya. Kalian bantu dulu, angkat sampai ratusan bahkan jutaan subscriber, ya. Karena apa? Karena mereka profesional, seperti Sentana TV channel, Abraham Samad, Speak Up, Refli Harun, Forum Keadilan, Diskursus, semua itu harus kalian subscribe dan like dan komen. Karena mereka lebih penting daripada Bali G Academy. Kalau Bali G Academy ini nggak profesional, amatiran. Mereka yang punya tim untuk lebih menyebarkan, gitu, ya. Ya, tadi yang saya bilang, coba kalian kunjungi, ya, KBA News TV
channel, Sentana TV, Abraham Speak Up, terus Refli Harun, terus Forum Keadilan, terus Diskursus, ya, dan lainnya, ya. Ya, karena mereka lebih penting sebenarnya daripada Balige Academy ini, karena mereka akan tetap menyuarakan dan mereka punya tim yang bekerja untuk mereka, gitu, ya, sehingga bisa menyuarakan lebih banyak lagi daripada cuma kanal yang amatiran semacam Balige Academy ini, ya. Kalian apalah kunjungi, ya, kita harus saling bahu-membahu ini. Kita nggak kita tidak punya dukungan yang kuat, sangat minim dari mainstream ini. Kalaupun ada, lebih cenderung mereka berpihak pada Jokowi, gitu, ya. Jadi kita harus memanfaatkan kanal-kanal alternatif, ya, yang berani menyuarakan untuk kepentingan kita, ya. Bahkan kalau kita bongkar ini, ya, kebobrokan dinasti Joko Widodo ini dan ijazah skripsi palsunya ini bukan hanya untuk kita, ya, ini untuk yang membenci saya sekalipun, untuk anak dan cucunya juga. Mungkin mereka belum sadari itu, atau sudah sadar tapi dibayar, kan. Ini untuk mereka juga ini. Nggak ada nothing personal di sini. Ini bukan masalah saya, bukan masalah Roy Suryo, bukan masalah Dr. Tifa, ya. Ini murni untuk kita semua. Ya, jangan demokrasi ini diinjak-injak satu keluarga itu, bayangkan, ya. Anaknya jadi wakil presiden, mantunya jadi gubernur Sumatera Utara. Bayangkan itu. Apakah itu demokrasi yang diharapkan oleh nenek moyang kita? Kan enggak, ya. Diotak-atik konstitusi. Bayangkanlah itu. Saya sangat setuju, sangat setuju, ya, apa yang dilontarkan, apa yang disampaikan oleh saudara Rismond Sianipar beserta kawan-kawan, ya. Bahwasanya kita jangan redup untuk menyampaikan hal-hal tentang kebenaran, hal-hal kebohongan yang harus kita bongkar tuntas. Kita jangan takut, karena kebenaran itu memang pahit. Dia harus membutuhkan sesuatu yang sangat luar biasa dari perjuangan-perjuangan kita melalui kanal-kanal atau channel-channel para konten kreator, dan melalui komen-komentar ataupun share, bahkan like, dan bahkan subscriber. Inilah yang menjadi bagaimana supaya kita bisa memberi empati kita kepada para pencari kebenaran yang kemarin sudah dilapor oleh Bapak Presiden Prabowo. Ingat teman-teman, teknologi digital forensik itu tidak pernah berbohong. Mereka ini adalah orang-orang yang peduli terhadap masa depan bangsa dan negara kita. Bayangkan mereka yang sudah tertidur oleh karena jabatan, oleh karena uang, terlena, dan tidak takut kepada Yang Maha Kuasa. Melalui konten ini, saya juga menyuarakan apa yang disampaikan oleh saudara Rismond, agar kita selalu menyala dan menyala terus untuk membongkar kebohongan yang selama ini tersusun rapi, bahkan sudah memakan korban kedua sahabat kita yang sudah dipenjara dan kemarin katanya sudah bebas. Tapi itu menjadi pembelajaran yang sangat luar biasa. Saat ini kita tidak mau lagi seperti itu. Saat ini mari kita katakan bahwasanya kebohongan itu harus dibongkar tuntas demi anak cucu kita, demi anak cucu kalian juga yang pro terhadap kebijakan-kebijakan, ataupun katakanlah bahwasanya ijazah tersebut adalah asli. Silakan, pengadilan akan membuktikan. Dan ingat, semua ini bukanlah dilakukan untuk supaya kami tenar, supaya channel saya ini tenar, tidak. Tetapi biarlah channel ini menjadi sesuatu yang bisa saya upayakan untuk mengetuk pintu hati orang-orang yang terlena oleh kebodohan, oleh jabatan, oleh keuangan yang sudah diberikan. Di akhir penghujung konten ini teman-teman, semoga sahabat-sahabat kita yang terus bekerja demi untuk membongkar kebohongan yang selama ini tersusun rapi oleh kekuatan, berikan kepercayaan, berikan motivasi, berikan doa sesuai dengan kepercayaan kita, agar mereka selamat, panjang umur, sehat selalu. Salam perjuangan, merdeka, merdeka, merdeka. Hidup rakyat Indonesia.